Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, anak kelas 2. Kita pertama sekali bertemu di kelas ini. Karena apa? Di kelas 1 kamu SBDP tidak bertemu sama ibu. Sekarang di kelas 2 bersama ibu. Ibu sebelum ibu mulai pelajaran, ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Yusniarti, dipanggil dengan Ibu Yus. Untuk perkenalan cukup untuk sementara sampai sini dulu. Kita masuk pelajaran SBDP dengan materi karya seni rupa. Buka bukunya halaman pertama. Nah, coba lihat A, bentuk dasar rupa. Bentuk dasar rupa itu bermacam-macam. Coba lihat dulu di bawahnya ada gambar. Gambar apa itu? Gambar taman bunga. Nah, lihat taman bunga, kita lihat dulu ada gambar apa saja yang di taman bunga itu. Ada gambar kupu-kupu. Nah, kupu-kupunya coba lihat ada warna apa tuh? Warna kupu-kupunya merah dan warna kuning. Kemudian bunga-bunga, ada juga bunganya warna oranye. Warna apa lagi? Warna merah dan daunnya warna hijau. Itu semua adalah dinamakan dengan bentuk-bentuk dasar pada karya seni rupa. Kemudian gambar itu semua mengandung bentuk garis, garis lurus, garis lengkung. Sekarang kita akan masuk ke segmen bentuk-bentuk dasar rupa. Bentuk-bentuk dasar rupa bermacam-macam. 1 titik. Titik ini adalah, kita harus tahu dulu apa titik. Titik adalah bagian kecil bentuk dasar rupa. Ulangi, titik adalah bagian terkecil bentuk dasar rupa. Kemudian itu namanya titik saja satu. Titik 1 itu namanya bagian terkecil bentuk dasar rupa. Kalau kumpulan titik-titik disebut bintik. Artinya apa? Titiknya banyak. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu namanya bintik. Diulang lagi, kumpulan titik-titik disebut bintik. Kemudian contoh dari titik-titik itu. Contoh kalau 1 itu namanya 1 titik. Kalau titiknya 2 titik. Kalau titiknya 3 titik. Terus kalau titiknya 4 titik. Kemudian kalau titiknya banyak itu namanya bintik. Kemudian buka halaman berikutnya. Garis. Garis itu banyak beragam bentuknya. Ada garis lengkung. Garis lengkung seperti apa? Seperti ini garis lengkung. Kita buat kotak lengkung. Nah, itu namanya garis lengkung. Kemudian kedua, garis miring. Garis miring itu contohnya ya, miring. Kemudian garis lurus. Garis lurus berarti lurus. Nah, kemudian lagi garis tebal dan tipis. Tebal dan tipis begini, tebal, tebal. Kemudian agak tipis dikit. Kemudian tipis lagi. Nah, kemudian tipis. Nah, itu namanya garis tebal tipis. Buka lagi halaman berikutnya, yaitu masih garis. Garis itu ada 2 jenis. 1 garis khayal, 2 garis nyata. Garis khayal. Garis khayal dan garis nyata. Kalau garis khayal ini kita bisa lihat melalui cakrawala. Apa itu cakrawala? Cakrawala adalah garis antara lautan dan langit. Itu namanya garis khayal. Kemudian garis nyata bisa kita lihat. Garis nyata itu pada binatang, hewan. Misalnya pada ular. Ada ular yang garis-garis. Nah, itu garis nyata, kita bisa melihatnya. Kemudian halaman berikutnya adalah bidang. Bidang adalah bagian utama garis gambar. Contohnya, nah ini bidang. Nah, seperti ini bidang namanya ya. Kemudian kalau bidang ini kalau ke atas namanya lebar,
Kalau ke samping namanya panjang. Kalau cuma dua, lebar dan panjang, ini disebut adalah karya seni rupa dua dimensi. Ada juga yang bidangnya seperti ini. Nah, seperti ini adalah ini berarti 1, 2, dan 3. Ini namanya karya seni rupa 3 dimensi, berarti dia bidangnya 3. Kemudian yang keempat, tekstur. Tekstur adalah kasar dan halusnya pulasan cat. Nah, contoh, ada orang ngecat kalau dia halus, itu namanya tekstur halus. Ada dia ngecatnya kasar, itu namanya tekstur kasar. Ada juga ukurannya atau bidangnya yang sempit dan luas. Kemudian yang kelima, warna. Warna adalah memiliki satu lukisan, ada yang memiliki satu warna, kemudian ada yang bermacam-macam warna, berwarna-warni. Warna itu bagusnya kalau kita lihat lukisan berwarna-warni dibanding dengan warna satu warna. Kemudian 6, komposisi. Komposisi adalah tata letak suatu benda. Manfaatnya untuk apa? Sebagai penyeimbang gambar enak dilihat. Kalau seandainya dia menggambar orang misalnya, rambutnya hitam, mukanya hitam, badannya hitam, itu namanya tidak seimbang. Kalau dia menggambar orang, kepalanya hitam, rambutnya, mukanya agak putih-putih dikit, bajunya misalnya merah, nah itu baru namanya warnanya seimbang. Itu namanya komposisi. Kemudian 7, ritme. Ritme ini adalah merupakan pengulangan. Contoh, misalnya ada kita membuat gambar kotak. Nah, seperti ini, disilang. Buat apa di batik ya? Batik kacang namanya. Nah, kita ulang lagi, bulat. Ulang terus, itulah yang namanya ritme, pengulangan. Sampai di situ dulu yang ibu terangkan. Kalau anak ibu kurang mengerti, boleh WA pribadi sama ibu. Nah, sampai di sini materi kita SBDP. Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.